Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah anggota dari kelompok kami. Saya akan menerangkan tentang penerapan metode AHP dan SAW, model enrollment untuk penerimaan siswa baru sekolah menengah pertama negeri. Studi kasus ini diambil dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Selama ini, calon siswa harus datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran. Setiap hari, calon siswa harus mengecek apakah namanya tercantum dalam kuota penerimaan atau tidak. Apabila nama mereka tidak tercantum dalam kuota penerimaan, maka mereka harus memilih sekolah baru dan melakukan proses yang sama hingga batas waktu yang ditetapkan. Sistem enrollment merupakan salah satu solusi permasalahan di atas. Enrollment dimulai dari proses pendaftaran online, proses penyeleksian, hingga pengumuman hasil seleksi secara online. Pada penelitian ini, proses penyeleksian menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dan Simple Additive Weighting atau SAW. AHP digunakan untuk menentukan bobot dari kriteria calon siswa yaitu nilai UAN, prestasi individu, dan usia. Sedangkan SAW digunakan sebagai langkah akhir penjumlahan bobot kriteria hingga menghasilkan peringkat nilai tertinggi ke terendah calon siswa berdasarkan kriteria tersebut. Tahap-tahap planning. Yang pertama ada pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan guna mendukung tercapainya pengumpulan data dengan melakukan kegiatan seperti studi kasus dan observasi. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa sih tentang studi kasus. Yang pertama, studi kasus adalah strategi penelitian dan penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Dan observasi. Observasi adalah merupakan dasar dari semua peristiwa maupun aktivitas yang terjadi, baik lingkup kecil maupun besar. Analisis. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka dapat dianalisis permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, bagaimana proses membangun sistem penerimaan murid secara online. Yang kedua, ada bagaimana membangun sebuah sistem pendukung pengambilan keputusan penerimaan siswa baru sekolah pertama negeri. Yang ketiga, ada bagaimana menerapkan metode Simple Additive Weighting untuk menjumlahkan bobot kriteria hingga menghasilkan peringkat nilai tertinggi ke terendah calon siswa berdasarkan kriteria tersebut. Metode Analytical Hierarchy Process. AHP adalah sebuah metode memecah permasalahan yang kompleks atau rumit dalam situasi yang tidak terstruktur menjadi bagian-bagian komponen, mengatur bagian atau variabel ini menjadi suatu bentuk susunan hierarki, kemudian memberikan nilai numerik untuk penilaian subjektif terhadap kepentingan relatif dari setiap variabel dan mensintesis penilaian untuk variabel mana yang memiliki prioritas tertinggi yang akan mempengaruhi penyelesaian dari situasi tersebut. Langkah-langkah metode AHP. 1. Menyusun hierarki dari permasalahan dihadapi. Kriteria nilai UAN. Subkriteria meliputi nilai bahasa Indonesia, nilai matematika, nilai IPA. Prestasi individu. Subkriteria meliputi tingkat nasional, tingkat regional, tingkat lokal, tidak ada. Syarat subkriteria meliputi cukup, lebih, kurang. A. Membuat perbandingan berpasangan. Membuat perbandingan berpasangan. Untuk membuat perbandingan berpasangan digunakan bentuk matriks seperti pada tabel 1. Nilai yang dibandingkan adalah kriteria UAN, prestasi, dan usia. B. Mengisi untuk perbandingan pasangan. Nilai elemen matriks diisi dengan menggunakan bilangan untuk mempresentasikan kepentingan relatif dari elemen yang terhadap elemen yang dalam bentuk skala 1 sampai dengan 9. Berikut tabelnya. C. Sintesis. Pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan di sintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas. 1. Mengubah matriks ke bentuk desimal dan menjumlahkan tiap kolom tersebut. Berikut tabel 3-nya. Bagi setiap nilai dari kolom dengan jumlah kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi. Ada di tabel 4. Tabel 5. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap matriks dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. 3. IPA. Dari perhitungan di atas diperoleh nilai bobot sebagai berikut. Tabel 6 nilai bobotnya ada di sini. Nilai bobot harus berjumlah 1 sehingga nilai akhir bobot diperoleh dari hasil kali bobot kriteria dan bobot subkriteria. Langkah-langkah metode SAW. Yang pertama ada range prestasi. Variabel range jumlah prestasi terbagi atas 4 bilangan. Yang pertama rendah sama dengan 0,25, sedang sama dengan 0,5, tinggi sama dengan 0,75, sangat tinggi sama dengan 1. Yang kedua ada range usia. Variabel range usia terbagi atas 3 bilangan, yaitu yang pertama ada rendah sama dengan 0, sedang sama dengan 0,5, tinggi sama dengan 1.
ini ada flowchart metode simple SAW. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah flowchartnya. Yang pertama, penentuan nilai alternatif, yaitu calon siswa sebagai pendaftar mulai nilai kriteria yang dimiliki oleh calon siswa, yaitu nilai UAN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, prestasi nasional, regional, dan lokal, dan usia, serta bobot yang sudah ditentukan nilai dari masing-masing kriteria dan subkriteria melalui perhitungan metode AHP. Yang kedua, memasukkan data nilai alternatif dan nilai kriteria untuk dihitung. Yang ketiga, mencocokkan masing-masing alternatif pada kriteria dengan rating kecocokan. Yang keempat, dari proses pencocokan kemudian diubah dalam bentuk matriks keputusan X. Yang kelima, proses normalisasi matriks keputusan ke skala yang dibandingkan dengan semua rating alternatif dikalikan dengan bobot. Proses preferensi untuk tiap alternatif dengan menjumlahkan hasil kali antara matriks normalisasi dengan nilai bobot. Yang ketujuh, dari hasil preferensi akan diurutkan secara descending untuk mengetahui hasil akhir dari perancangan sistem enrollment. Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchartnya juga. Perancangan sistem enrollment ada langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, proses mendaftar dimulai dari calon siswa melakukan pendaftaran secara online pada sistem dengan memasukkan data identitas diri dan kriteria yang meliputi nilai UAN. Yang kedua, pada proses penyeleksian, data kriteria calon siswa akan dihitung menggunakan metode AHP dan SAW setelah data calon siswa divalidasi oleh sekolah. Dan yang ketiga, hasil seleksi berupa peringkat nilai tertinggi ke terendah calon siswa diperoleh dari hasil perhitungan menggunakan dua metode di atas. Dari hasil peringkat tersebut dapat diketahui calon siswa yang masuk ke kuota penerimaan sekolah atau tidak. Jika calon siswa tidak masuk dalam kuota penerimaan, maka calon siswa diberikan rekomendasi sekolah baru berdasarkan jarak jangkau terdekat siswa dari tempat domisili ke sekolah. Selanjutnya, calon siswa menarik berkas dari sekolah sebelumnya dan kembali melakukan proses yang sama pada sekolah yang baru. Ya, saya akan menjelaskan tentang rancangan sistemnya. Yang pertama, calon mahasiswa mendaftar secara online. Ini adalah contoh gambar dari pendaftaran online-nya. Lalu, kita lanjut ke calon mahasiswa mencetak bukti pendaftaran. Di sini muncul nomor pendaftaran, nama, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Lalu, sekolah memvalidasi berkas calon mahasiswa. Ini dia contohnya. Kalau misalkan sudah divalidasi, maka akan muncul tanda di bagian sebelah kanan. Lalu, setelah divalidasi, sistem akan otomatis melakukan perhitungan dengan metode AHP dan SAW. Ini adalah contoh perhitungan dari metode AHP dan SAW-nya. Lalu ada sistem akan meranking nilai akhir setelah dihitung menggunakan metode AHP dan SAW. Ini adalah contoh dari hasil seleksi yang dilakukan oleh sistem. Lalu ada jika pendaftar tidak lolos, maka sistem akan memberikan rekomendasi sekolah yang baru. Nah, ini adalah contoh gambar rekomendasi sistem. Dan ini yang terakhir ada pengujian sistem. Ini adalah contoh gambar dari pengujian sistemnya. Rumus matriks keputusan X. Berdasarkan pada gambar di atas dapat dibentuk matriks keputusan X, yang dimana C1 yaitu nilai bahasa Indonesia, C2 yaitu nilai matematika, C3 yaitu nilai IPA, C4 prestasi, C5 usia, dan vektor bobotnya. Berikut rumusnya. Hasil peringkat manualnya seperti ini. Hasil peringkat menggunakan metode AHP. Menurut jurnal yang kami baca dan analisa metode AHP dan SAW memperlihatkan kinerja yang baik dalam menentukan kriteria yang diberikan oleh dinas pendidikan dalam penerimaan siswa baru sekolah menengah pertama. Menurut kami, metode yang paling cocok digunakan oleh pendidikan ini yaitu metode SAW, karena di dalam metode ini penjumlahannya lebih terdetail dan terbobot dalam membuat kriteria dan nilai masing-masing. Berbeda dengan metode AHP, cara